Halo guys, perkenalkan nama gua Ihsan dan di sini gua mau memulai channel YouTube gua lagi. Yap, sebenarnya channel YouTube ini udah gua buat sekitar 3 tahunan yang lalu dan udah sempet ngupload satu video. Sebenarnya udah beberapa video tapi sisanya gua take down gitu. Hanya gua sisakan satu dan sekarang gua mau lanjutin channel YouTube ini lagi. Karena ada banyak hal yang pingin gua ungkapkan gitu, tapi gua nggak tahu mau ngungkapin di mana, makanya gua ngungkapin di sini di konten ini gitu. Jadi di sini gua akan membuat sebuah segmen baru yang disebut Tanya Dunia, di mana di konten ini gua akan bertanya atau mencoba mencari jawaban terhadap banyak pertanyaan-pertanyaan dunia, termasuk pertanyaan-pertanyaan gua, pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gua tentang dunia, karena banyak banget pertanyaan yang menurut gua seru untuk dibahas gitu. Dan tujuan konten ini gua buat adalah salah satunya untuk merangsang pemikiran kita semua, untuk membuat kita semua berdiskusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang gua bahas gitu. Dan gue juga kepingin nanti kalian kalau udah nonton video ini, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang dunia yang pingin gua bahas, silahkan tuliskan juga di kolom komen ya, biar banyak lagi hal-hal yang bisa gua bahas. So langsung aja untuk memulai konten pertama Tanya Dunia kali ini, gua mau membahas pertanyaan yang udah lama banget sebenarnya ada di benak gua, yaitu apa sih sebenarnya definisi konten sampah atau konten alay? Yap, gue yakin kalian semua sering mendengar istilah itu. Istilah ini bukan gue yang buat, entah siapa yang buat, tapi konten sampah dan konten alay itu adalah istilah yang udah sering banget kita dengar. Deddy Corbuzier sering banget ngomong itu dulu gitu. Ini konten sampah nih, ini konten alay gitu. Nah, gue di sini berusaha mau mencoba menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya konten sampah? Apa sih sebenarnya konten alay itu gitu? Apakah prank yang selama ini sering dibilang konten alay? Apakah vlog daily vlog itu adalah konten sampah atau konten alay? Mari kita jawab bersama-sama. Oke, sebenarnya cukup lama gue memikirkan definisi dari konten sampah dan konten alay ini sampai akhirnya gue nemu jawaban yang paling tepat versi gue. Menurut gue, konten sampah atau konten alay adalah konten yang dibuat tanpa memikirkan isinya dan dibuat biasanya hanya dengan tujuan uang atau penonton alias viewers. Sehingga seperti yang gue bilang tadi, isi kontennya tuh hampir gak ada faedahnya gitu. Hampir bahkan gak ada yang bisa kita ambil dari konten tersebut, karena kontennya bener-bener dibuat hanya untuk mencari uang atau untuk mencari viewers gitu. Dan gak ada genre khusus dari konten sampah, karena di semua genre konten, mau itu prank, mau itu podcast, mau itu vlog, mau itu apa pembahasan sehari-hari, mau itu makeup tutorial, bisa aja jadi konten sampah atau konten alay kalau dibuat hanya untuk cari uang dan tidak memikirkan isi dari kontennya. Contoh, konten nari atau konten dance. Gue pakai contoh yang di TikTok aja deh. Ini gue bukan bermaksud mendiskreditkan cewek ya, tapi karena memang lebih banyak cewek yang melakukan ini, makanya gue pakai contoh cewek. Banyak yang bilang, dulu sempat ada omongan bahwa TikTok mah dance doang, kontennya alay, kontennya sampah. Dance itu gak bisa lu masukin kategori sampah atau kategori alay kalau dance-nya beneran. Ketika lu buka TikTok dan lu lihat orang beneran ngedance, dance yang koreografi gitu, yang bener-bener koreografi yang dipikirin, lu gak akan bilang konten itu sampah atau konten itu alay. Kenapa? Karena isi materi kontennya bener-bener dipikirin. Mereka bentuk koreografinya, mereka pikirin koreografinya, mereka pelajarin. Kalau lebih dari satu orang yang ada di dalam konten tersebut, 2 atau 3 orang, mereka menyelaraskan gerakannya, mereka bener-bener sinkronin gerakannya gitu supaya bener-bener enak dilihat gitu. Dan apakah konten dance itu bisa dibilang sampah? Ya enggak, karena materi dance-nya bener-bener dipikirin. Nah, konten dance bisa jadi sampah ketika dance-nya bukan dance yang dipikirin dan dibuat bukan untuk mengentertain, tapi murni contoh untuk merangsang nafsunya cowok misalnya. Banyak di TikTok sekarang cewek-cewek yang ngedance, tapi dance-nya sebenarnya bukan dance yang dipikirin, bukan dance yang susah. Dia kadang-kadang cuma gerak gini doang nih. Paham nggak? Atau pantatnya doang digoyangin. Ngek dengan ekspresi yang seolah-olah, kalau bahasa gampangnya, ekspresi sange, ekspresi yang membuat penontonnya nafsunya bangun gitu.
konten itu nggak perlu dipikirin, mereka nggak perlu berlatih, just pakai tank top, belahannya diturunin, terus gini-gini ke kamera, penontonnya banyak. Mereka tahu dengan melakukan itu penontonnya akan banyak. Mereka nggak mikirin isinya. Apakah ini konten yang bagus? Apakah konten ini dipikirin dengan matang? Enggak. Yang penting penontonnya banyak aja. Terus gini-gini ke layar. Penontonnya pasti banyak. Dan kenapa penontonnya banyak? Ya iya, yang lu pancing nafsu orang gitu. Beda ya. Gua nggak suka konten kayak gitu, tapi gua kalau ngelihat konten itu pasti gue tonton. Nah itu beda. Karena apa? Karena gue laki-laki normal. Ketika ngelihat cewek pamerin itunya, ya secara otomatis naluri kita, nafsu kita sebagai laki-laki ya muncul dan pasti kita tonton sampai habis gitu. Kalau lu bukan orang yang membatasi diri lu terhadap hal seperti itu ya, ketika lewat, ya anjir, lu tonton sampai habis, baru lu skip gitu. Dan akhirnya jadi viewers buat mereka gitu. Tapi konten itu bisa kita kategorikan sebagai konten sampah karena si pembuatnya nggak berpikir, si pembuatnya bahkan nggak perlu effort gitu. Cuman cukup liatin itu, even gerakannya salah kek. Yang penting mukanya udah kayak, udah ditonton orang. Jadi konten dance itu bisa jadi sampah, bisa jadi bagus banget gitu, bisa jadi mahakarya malah kalau lo lihat gitu. Atau konten prank. Dulu sempat ada masa di mana YouTube Indonesia isinya prank semua. Apakah konten prank itu sampah? Ya enggak. Lo pernah nonton acara Indonesia kayak Super Trap nggak? Atau acara-acara barat tuh sering tuh acara, gue lupa judulnya apa, LOL kalau nggak salah LOL gitu. Intinya dulu sempat ada acara-acara TV yang prank dan beneran prank gitu. Gini ya, prank itu settingan apa bukan? Mayoritas prank itu settingan. Dan mestinya prank memang settingan. Karena kalau prank gak settingan, orang yang kena prank bisa marah banget. Bahkan bisa mungkin kenapa-kenapa. Contoh misalnya lu ngeprank setan ke orang, terus orangnya punya penyakit jantung, lu takutin setan, ya bisa mati gitu. Makanya kalau prank settingan itu sebenarnya nggak salah kalau prank itu settingan. Yang jadi masalah adalah ketika lu bikin prank tapi lu bahkan gak effort untuk membuat prank tersebut terlihat nyata. Itu kan yang jadi masalah sama prank-prank di Indonesia beberapa tahun yang lalu gitu. Dulu gue nonton Super Trap, ngeprank misalnya mobil dijatohin, orang parkir mobil gitu, terus ntar ketimpa apa mobilnya gitu. Dan itu udah disetting dari awal. Si pembawa mobilnya itu adalah tim gitu. Terus dia pergi, terus mobilnya ditimpa. Orang-orang di sekitar yang kaget, ya mobil orang ketimpa gitu. Dan itu jadi sesuatu yang lucu karena kita tonton kayak ekspresi orang-orang yang kaget ngelihat ada mobil yang ketimpa gitu. Pranknya dibuat sebisa mungkin seasli mungkin. Walaupun mungkin talentnya yang kaget juga, bahkan mungkin talent yang udah disetting, tapi dibuat sebagus mungkin, se-entertain mungkin supaya kita yang nonton believe kalau itu adalah prank gitu. Sementara beberapa tahun yang lalu sempat ada konten prank. Semua yang gede-gede bikin konten prank tanpa mikir. Bayangin, aneh banget kan ketika orang kontennya prank mulu dan dia ngeprank keluarganya mulu dan keluarganya kena prank mulu gitu. Dan mereka bahkan gak bikin kontennya tersebut bener-bener terasa real gitu. Masa iya emak lu ketipu berkali-kali sama lu? Pernah ada ngeprank adeknya tidur di lantai atas, ngeprank adeknya nyeburin ke kolam berenang. Terus digendong rame-rame dari lantai atas ke lantai bawah, adeknya gak bangun. Gimana ceritanya? Lu dicolek aja bisa bangun gitu. Ini udah digendong rame-rame gak bangun. Itu kalau adanya kagak narkoba gak ada penjelasan ilmiah tuh kenapa adanya bisa gak bangun sampai diceburin ke kolam renang. Dulu ada konten-konten kayak gitu. Konten misalnya gini, ngeprank mama aku hamil gitu. Maksud gue, emaknya gak ketemu dia tiap hari emang. Emaknya udah di-prank sama dia tiap hari, masih percaya juga kalau anaknya tiba-tiba ngelakuin hal random, ngelakuin hal aneh berkali-kali gitu, masih nggak sadar juga kalau itu konten gitu. Jadi konten prank pun bisa jadi sampah kalau dibuat tidak secara niat. Tapi konten prank bisa juga jadi mahakarya kalau dibuat dengan niat. Silahkan nonton acara-acara TV prank yang bener-bener khusus prank yang bener-bener dibuat secara niat. Ih, itu bagus-bagus banget. Di YouTube, gue juga masih sering nonton prank-prank kayak misalnya prank ghost prank misalnya, atau prank badut. Itu serem-serem banget tuh, prank badut. Ngeprank orang di garasi apartemen, di parkiran apartemen gitu. Orang mau datang ke mobil, tiba-tiba ada orang pakai topeng badut kayak Joker gitu, megang kapak. Terus orangnya ngeliat,
terus badutnya kayak lari gitu, orangnya ketakutan gitu. Ya gue yakin sih itu settingan, orang yang ditakutin badutnya juga mungkin orang yang udah tahu bakal ada badut. Kalau nggak mungkin bisa dituntut si badutnya gitu. Cuman gara-gara ngelihat itu gue beneran ketakutan. Gue nontonnya aja anjing kabur gitu sampai kayak gitu. Itu prank yang beneran gitu. Mahakarya buat gue. Gue suka ngeliat prank-prank kayak gitu. Jadi prank pun bisa jadi mahakarya, tapi bisa jadi sampah kalau nggak dipikirin isinya gitu. Dibuat secara asal-asalan, dibuat hanya untuk mendapatkan view atau mendapatkan uang gitu. Daily vlog, ada juga yang bilang daily vlog konten sampah. Apakah daily vlog iya konten sampah? Enggak lagi. Kalau vlognya itu dibuat dengan benar, dibuat dengan tujuan yang benar, dipikirin dengan benar, bagus. Tonton deh, salah satu konten creator Indonesia yang suka bikin vlog dan gua suka banget vlognya adalah Agung Hapsah. Kalian bisa lihat vlog-vlognya Agung Hapsah, bagus banget. Karena ketika dia bikin vlog, dia tahu apa yang dia rekam, dia pikirin sinematografinya, dia pikirin konten-konten apa yang layak masuk dalam video vlog tersebut sehingga kita yang nonton terhibur gitu. Nah sekarang daily vlog justru datang dari konten-konten yang gak dipikirin, yang penting nyalain kamera, tahu dah itu apa yang terjadi, rekam aja semuanya gitu, termasuk masukin. Bahkan kadang-kadang judulnya misal gini, si A nangis karena gak dibeliin ini gitu. Kontennya 20 menit, si A nangis itu cuman di 3 menit terakhir. 17 menit awal gak ada isinya, cuman mereka ngobrol-ngobrol gak jelas, jalan-jalan. Dan itu terjadi. Akhirnya daily vlog jadi konten sampah karena nggak dipikirin isinya apa. Rekam aja, asal-asalan, bebas rekam. Apa aja, lo lagi ngencing direkam, lo makan direkam, lo apa direkam, lo ngobrol gak jelas, lo ngerumpin orang direkam gitu. Nanti ada hitnya, ada gongnya gara-gara si ini nangis atau si apa nangis, di 3 menit terakhir dimasukin. Nah itu yang bikin konten vlog akhirnya jadi dianggap sampah karena nggak dipikirin isinya. Yang dipikirin hanya gimana caranya bisa upload setiap hari dan akhirnya jadi duit atau view-nya banyak gitu. Nah itu akhirnya jadi konten sampah. Sama kayak film kan. Film ada film yang sampah, film yang dibuat dengan tidak benar, naskahnya asal-asalan, musik scoringnya asal-asalan, sinematografi asal-asalan. Tapi ada juga film yang akhirnya jadi box office, jadi masterpiece gitu karena dibuat dengan sangat baik gitu. Nah jadi definisi konten sampah kalau buat gue pribadi ya adalah konten yang memang dibuat tanpa memikirkan isinya, dibuat aja secara asal. Podcast pun kan bisa jadi sampah. Contoh, kemarin ada podcast judulnya Sex Education, isinya cuman cewek-cewek nyeritain pengalaman seks mereka terus saling muji. Wah keren lu pernah sama 2 orang, wah keren lu bisa sama 3 orang sekaligus. Nggak ada edukasinya sama sekali. Tapi judulnya Sex Education. Akhirnya di take down dan minta maaf, jadi sampah tuh konten. Padahal konten podcast kalau misalnya didatengin orang yang beneran dokter misalnya, yang paham sex education, psikolog gitu, terus ngobrol beneran tentang sex education, konten itu akan jadi masterpiece. Konten yang bisa mendidik banyak orang gitu, bisa ngasih ilmu terhadap banyak orang. Sekali lagi konten yang bagus juga bukan konten yang mendidik ya, konten yang entertain, yang fully entertain. Kayak misalnya tadi gue bilang prank yang bener-bener kayak prank badut tadi, full entertain, bikin kita spot jantung, bikin kita kaget gitu. Kan gak ada pendidikan. Masa lu terdidik ngelihat ada orang pakai topeng badut terus bawa kapak? Nggak ada pendidikannya di situ. Cuman itu mengentertain. Konten bagus adalah konten yang berhasil mengentertain, mungkin mendidik, ada value-nya karena dibuat dengan konsep, dipikirin bener-bener di konsep supaya jadi sesuatu yang bagus. Jadi itu sih menurut gua definisi konten sampah yang selama ini sering banget diomongin orang-orang gitu. Nah, jadi itulah sedikit banyak cuap-cuap dari gua untuk konten kali ini. Gue pengen nanya sama kalian yang nonton ini, apakah kalian setuju sama definisi konten sampah yang gua omongin ini? Kalau kalian gak setuju dan punya definisi sendiri, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Makin banyak komen kalian, makin senang gua, makin kalian berdiskusi dan menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang memang pingin berdiskusi dengan komentar-komentar yang bagus gitu, gua makin senang gitu. Jadi silahkan kalau kalian punya pendapat tentang konten sampah atau kalian punya unek-unek terhadap konten sampah atau konten alay, silahkan tuliskan di kolom komen di bawah ya. So guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gua, boleh dong di subscribe. Sekian dari gua, bye.